Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syarat sholat yang berupa at-thaharatu 'anin najasah, yaitu suci dari najis. Dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 21 cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi darin amin. Faslun wa min syurutis sholati at-thaharatu 'anin najasati fil badani. Di antara pasal ini menjelaskan di antara syarat-syaratnya sholat adalah thahar, suci 'anin najasati dari najis. Najis tersebut bisa berada fil badani, bisa ada di badan, wasaubi bisa di pakaian, wal makani bisa ada di tempat, wal mahmuli bisa juga najis itu berada di barang yang kita bawa seperti sorban, songkok, barang yang kita bawa ya seperti tasbih mungkin ya, siwak atau sorban. Mungkin sorban masuk baju ya, atau barang yang dibawa kan, bukan ya, barang yang dibawa. Intinya barang yang dibawa ketika kita sholat itu juga harus bebas, harus suci, harus bersih dari najis. Badannya harus bersih dari najis, bajunya harus bersih dari najis, tempat kita sholat pun harus bersih dari najis. Suci ya, bukan hanya bersih tapi suci dari najis. Karena yang bersih belum tentu suci kalau tidak disucikan secara tata cara yang ditentukan oleh hukum fikih, hukum syariat. Fa in laqahu najisun aw laqa siyabahu aw mahmulahu batalat sholatuhu. Kalau ada najis menimpa pada tubuhnya atau pada badannya atau pada bajunya, aw mahmulahu atau barang yang dibawanya, sorban kayak atau apa yang pokoknya dibawa ketika sholat, kok ada kotoran jatuh, tembelek, kotoran ayam, kotoran burung jatuh, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya, illa kecuali, ingat ya, kecuali ayul qiyahu halan, langsung dibuang. Misalnya pakai sorban nih, ternyata ada burung terbang, dia tembelek, kemudian ada tembelek, langsung aja itu sorbannya dibuang ya, seperti itu, maka tidak batal kalau langsung dibuang. Au yakuna ma'fuan anhu, atau najisnya itu berupa najis yang sudah dimakfu, sudah dimaafkan ya. Contohnya apa? Kadami jurhihi, seperti darah dari lukanya orang tersebut. Misalnya nih punya luka, ada darahnya, kan pasti ada darahnya ya, yang namanya luka ya pasti ada darahnya, itu dimakfu ya, dimaafkan. Berikutnya wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini. Sekarang cara menghilangkan najis atau membersihkan najis. Ketika ada najis maka itu harus wajib ya, terutama di sini khususnya najis-najis yang tidak dimakfu, lam yu'fa anhu. Itu harus biizalatil aini, harus kahanannya, harus barangnya itu dihilangkan. Kemudian min tokmin, berupa ain itu berupa tokmin, rasanya, launin, warnanya, rihin, baunya harus dihilangkan. Bil ma'ih, menggunakan air, al mutahhiri, yang mensucikan. Jadi kalau najisnya itu adalah najis yang tidak bisa dimakfu, maka al ainu atau bendanya itu harus betul-betul hilang, yang berupa apa? Terdiri dari rasa, warna, dan baunya. Dibersihkannya itu menggunakan air al mutahhiri, yang mensucikan. Karena ada air yang tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Air teh, air susu, air AC, air apa ya? Air ya pokoknya air yang tidak mutlak, yang berubah namanya sudah ya, karena kecampuran sesuatu seperti itu. Kalau air mutlak itu, air yang bisa dibuat sesuci itu adalah air mutlak, air yang apa ya? Yang belum ada batasan tertentu. Jadi air lah. Contohnya air sumur. Meskipun ini ada namanya air sumur, tapi kalau sudah dipindah ke gelas jadi air gelas. Jadi maksudnya itu namanya belum nempel. Artinya ini masih betul-betul air biasa lah, belum di apa-apakan. Beda kan dengan air teh. Walaupun ditaruh di botol ya tetap teh.
ditaruh di gelas ya teh, ditaruh di kendi ya teh. Beda dengan air sumur. Air sumur kalau kita ambil taruh di gelas jadi air gelas, taruh di botol air botol, taruh di galon jadi air galon, dan itu namanya ma'ul mutlak. Wal hukmiyatu bijaril ma'i. Sedangkan sekarang kita bahas najis. Najis itu ada dua, ada hukmi, ada kalau dalam kitab keterangan sebelumnya itu kan ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah, ada yang ketok moto, ada yang tidak ketok moto, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau najis itu sudah hukmiyah artinya tidak kelihatan, cuman hukumnya saja masih najis karena belum dibersihkan secara hukum fikih, maka cukup bijaril ma'i. Contohnya nih, ada kencing. Kemudian kencing itu dikeringkan dulu ya, dilap dengan kain atau tisu. Setelah betul-betul hilang, secara kasat mata sudah ada kencingnya, namun itu masih najis karena belum dibersihkan secara tata cara yang benar. Maka caranya bijaril ma'i, cukup mengalirkan air saja. Dialirkan air ya, makili ain, jadi dialirkan air sudah beres. Itu kalau najis hukmi karena memang bendanya sudah habis, tidak ada. Kemudian di sini ada lagi najis yang kalbiyah. Jadi ada najis mukhaffafa, ada najis muwalladah. Yang mukhaffafa itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang kalbiyah ini najis yang dikarenakan anjing ya, najis yang yang berkaitan dengan anjing dan celeng. Ini adalah najis yang berat, maka itu harus dibasuh biwas dihasab'an, dibasuh 7 kali. Ihdahunna mamzujatun biturabi, harus dicampur dengan debu. Salah satu dari 7 basuh itu harus ada debunya atau huri yang suci tentunya. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Terus begini, kalau misalkan disiram sampai beberapa kali kok belum hilang, maka yang dihitung itu adalah sampai hilangnya. Jadi kalau sudah hilang maka itu dihitung 1. Misalkan disiram sampai 3 kali baru hilang, maka itu masih dianggap 1. Dianggap 1 basuhan, perlu ditambah lagi 6 kali. Jadi hitungan 1 itu kalau barangnya sudah bersih, sudah hilang. Jadi disiram kok sudah hilang, maka itu berarti sudah dihitung. Namun kalau disiram beberapa kali belum hilang, itu belum dihitung 1. Paham ya? Terus wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Dan disyaratkan juga kalau air yang digunakan untuk sesuci itu adalah sedikit, artinya tidak sampai 2 kullah, itu harus didatangkan. Artinya harus diambil dengan benda lain, disiramkan. Tidak boleh najisnya itu dicelupkan di dalam. Kalau dicelupkan ke dalam, maka air tersebut akan jadi najis semua, seperti itu. Faslun utawi iku fasal wa min syurutis sholati utawi iku wa min syurutis sholati iku setengah saking pira-pira syarat salat at-taharatu utawi sesuci ani najasati lagi najis fil badani dalam badan wa sabilan hotot wal makani lan gonan wal mahmudan perkara ning gawa wa illa qalan senajan moko lamun lakon muni metuki ing wong najisun apa najis aulaqot atau metuki apa najis ya bahu ing atoti wong Allah mula utawa ing perkara ing wong batalat moko batal salat wa batal apa salate wong illa angin ayul kiyen to muncalaken sapa wong ing najis halan ing dalem sak nalika aw yakuna to ana apa najis ma'fuan iku den ma'fuan saking najis kadami jurhihi kaya ketinin lukane wong wajiban wajib izalatul najis apa ngilangi najis lam yufa kang ora den sepuro apa anu saking najis bizalatin aini kelawan ngilangake kahanani rupane mintok min saking rasa walaunin lan warna warihin lan ambu bil ma'i kelawan banyu al mutahhiri kang nyuciaken wal hukmiyah utawi najis kang bangsa hukmiyah bijaril ma'i ku dan sediakan kelawan miliaki banyu wal kalbiyah tu utawi najis kalbiyah biwasliha iku kelawan masuk najis kalbiyah sab'an kelawan ping 7 indahunna utawi salah siji sab'ah mamzu jatuh iku den campuri birabi kelawan buku atau kang suci wal muzilatu utawi kang ilangake lil aini maring kahanan wa intadadat senajan wilangan apa muzilah wa idatu iku den hitung siji wa yustaratu lan den syarataken wurudul ma'i apa temekaken banyu ing kana lamun apa alma walilan iku setitik. Faslun tining panika fasal wa min syuruti sholati ban panika setengah dari syarat salat atau haratu panikah
soceh ani najasati dari najis fil badan ini dalam badan wasaubiban angkuyan wal makani ban kekenangan wal mahmuliban barang sekibah fa'il lako maka manabih tatemu huda orang najisun pernah najis awlako atau tatemu siapa huda kelampina orang gila mahmulahu atau bada barang sekibah orang gila atau musolli batolak maka betal sholatuhu kenapa sholat orang illa angin atau baka jaba ayul kiyah yang to muang angin muang basara orang huda najis halan kalaban sanaleka aw yakuna atau babadah atau najis makfuan panikae makfu anhu kenapa dari najis kadang menjurihi akadia derenah lo karena orang wajib izalatun najisin panapah ngilaki najis lam yukfa setek sapora anhu kenapa saking najis bizalatin ani kelaban ngilangaki kahanan min ropana dari rasah walaunin ban bernah warihin ban bau bil ma'i kelaban aing al mutahhiri senyociaki wal hukmiyatu tining najis hukmiyah bijadil ma'i banika pokok kelaban makili aing wal kalbiyatu tining najis kalbiyah biwasliha banika kotu baco kenapa kalbiyah sab'an kelaban betong kaleh ihdahunna sesalah situ ngapetok mamzu jatun manikai campuri diturabi kelaban abu atau huri sesoceh wal musilatu tining sengilangaki lil aini de kahana najis kalbiyah la wa intan dadat senajan banyak wahidatun manikai bitong situm wa yustaratu bani sarataki urudul ma yang menapah madatang air ingkana lamun bada menapah air qalilan panika sakoni. Demikian penjelasan tentang syarat-syarat sholat yang berupa suci dari najis, baik yang hukmiyah, ainiyah, yang muhaffafah, yang kalbiyah. Bila ada bacaan makna atau keterangan yang benar, faqulnallah, kalau ada yang salah, fa nafsi, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.